أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فوجدان nemu sapa Nabi Musa lan Nabi Yusha nemu abdan ing suwiji kawula min ibadina setengah saking pira-pira kawulane kita. Huwa utawi abdan hamba itu adalah al-Khadiru, itu adalah Nabi Khidir. Ada yang membacanya Al-Khadir, ada yang Al-Khidir, yaitu Ataina wis maringi sapa ingsun hu ing abdan. Ingsun maringi rahmatan ing suwiji rahmat min indina, saking ngarsane kita. Maksud rahmat ini adalah nubuwatan, yakni kenabian. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum. Itu ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Jadi makna tafsir rahmat di sini adalah kenabian berdasarkan pada juz ke-25. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apa orang-orang kafir itu membagi-bagi masalah kenabian? Fi qaulin ing dalam suci pendapat, wa wilayatan lan maringi ing kewalian, fi akhara ing dalam pendapat kang sejen. Wa alaihi lan iku ing atase pendapat yang kedua, yakni status Nabi Khidir sebagai seorang wali. Aktsarul ulama'i utawi mayoritas ulama. Jadi ada perselisihan ulama, Khidir itu nabi atau wali. Kebanyakan ini adalah menganggap Nabi Khidir adalah wali. Jadi kedua orang ini, Nabi Musa, Nabi Yusha, itu menjumpai seorang hamba. Jadi ditemui di pertemuan antara dua laut. Pertemuan dua laut. Jadi pertemuan dua laut ini adalah merupakan suatu simbol, suatu simbolik. Di sini ada dua pertemuan simbol ilmu syariat dan ilmu hakikat. Di sini perjumpaan dua ilmu berjumpa. Ada samudra ilmu syariat diwakili oleh Nabi Musa dan samudra ilmu hakikat diwakili oleh Nabi Khidir. Wa alamna lan wis ngajari sapa ingsun, muruki sapa ingsun hu ing abdan min ladunna saking ngarsane kita, min qibalina. Saya sendiri yang mengurus pendidikan keilmuan itu hamba. Wa alamna min ladunna ilman ing suwiji ilmu. Jadi ada suatu ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, meskipun secara umum Nabi Musa lebih unggul, lebih afdal. Utawi ilman iku maf'ulun tsanin, iku menjadi maf'ul yang kedua, menjadi objek yang kedua. Yakni ay makluman tegese informasi minal maghibati dari saking piro-piro perkara gaib, saking perkara-perkara yang sifatnya misteri. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari, hadits anna Musa ing cerita setuhune Nabi Musa. Jadi dalam riwayat Sahih Bukhari ada riwayat begini. Nasunggu Nabi Musa iku qoma ngadeg sapa Musa khotiban hale wong kang khutbah. Suatu saat beliau lagi berdiri khutbah fi Bani Israil ing dalam kalangan Bani Israil. Karena yang pidato adalah seorang nabi, tentu keterangannya jelas, merasuk ke dalam hati, mengagumkan para pendengarnya. Karena yang pidato, yang khutbah itu adalah seorang nabi, Nabi Musa. Meskipun ada cacat pada lidah Nabi Musa, tapi secara umum itu sangat mengesankan para pendengarnya. Saking kagumnya pendengar itu, fasuila nuli ditakoni sapa Nabi Musa. Ada seorang jamaah yang mendengar itu merasa kagum. Apa ada ya yang lebih alim dari ini Nabi Musa? Kayaknya begitu mengesankan sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini. Fasuila ayyun nasi utawi endi-endi sing menungso a'lamu iku paling alim. Anu kiai, anu nabi Musa
di atas bumi ini yang paling alim itu siapa ya? Kayaknya nggak ada yang lebih alim. Faqala nuli jawab sepun Nabi Musa, anak saya yang paling alim. Saya yang paling alim. Dan ini jawaban orang yang jujur. Memang di situ ya memang yang paling alim tentu saja Nabi Musa untuk kalangan Bani Israel. Setahu Nabi Musa tidak ada yang lebih alim dari beliau. Mau dibandingkan siapa coba? Jadi ini Nabi Musa ini orang yang orang yang memiliki prinsip, orang yang memiliki pegangan, orang yang yakin, orang yang memiliki keyakinan. Karena ada orang alim tapi tidak punya keyakinan. Ada orang itu berilmu tapi tidak pede, tidak yakin. La ya'lamu annahu ya'lamu. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu alim. Kalau Nabi Musa, dia tahu bahwa dirinya adalah alim. Fattabi'uhu, kata Imam Ghazali. Manusia itu ada kalanya dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya'lamu annahu la ya'lamu. Ini masih mending. Dia sadar akan keawamannya. Maka itu bisa diharapkan untuk belajar. Ada orang itu la ya'lamu annahu ya'lamu. Orang itu tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Jadi dia sikapnya tidak jelas. Nah, ini Nabi Musa ya'lamu annahu ya'lamu. Tahu bahwa dirinya adalah berilmu. Nah, ini fattabi'uhu, harus diikuti. Ada yang nomor terakhir la ya'lamu annahu la ya'lamu. Tidak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, ini bahaya. Tidak mengerti kalau dirinya tidak tahu. Nah, ini bahaya. Jadi Nabi Musa itu orangnya berilmu juga yakin. Anak. Tapi meskipun ucapan itu betul, fa'atabanu menegur Allah subhanahu alaihi ingatasi Nabi Musa. Kesannya kurang baik. Ada kesan yang kurang pantas lah. Meskipun itu jawaban yang jujur. Saya yang paling alim. Jujur Nabi Musa ini. Tetap ditegur oleh Allah. Idlam yarudda. Karena orang balekaken sapa Nabi Musa al ilma ing urusan ilmu tidak dikembalikan ilaihi maring Gusti Allah. Tuh. Fa auha nuli maringi wahyu Allah subhanahu Allah ilaihi maring Nabi Musa. Annali ing setuhune iku kaduwe ingsun abdan apa sapa suwiji kawula bimajma'il bahrain ing dalam pertemuan nggon kumpule lautan loro huwa kang utawi abdun a'lamu iku luwih alim mingka tinimbang sira. Kamu jangan begitu meskipun kamu benar. Kamu itu orang alim, tapi jangan mengesankan seolah-olah kamu yang paling alim. Jangan memberikan kesan seolah-olah kamu itu paling alim. Maka ini kita ini bersyukur sesepuh kita, kiai sesepuh kita dulu di Cirebon ini itu mengajarkan ketawaduan. Mereka alim-alim tapi tidak mau mengesankan diri yang apa gitu kan, biasa-biasa saja. Kiai-kiai Cirebon sesepuh-sesepuhnya itu dipanggilnya Kang. Padahal ilmunya tidak kurang, tapi panggilannya biasa-biasa saja. Penampilan pun biasa-biasa saja. Itu teladan yang disampaikan, yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi benar Musa, kamu itu benar orang yang paling alim, tapi jangan begitulah. Jangan mengesankan diri seolah-olah kamu yang paling alim. Ada hambaku itu lebih alim dari kamu. Qala matur Musa sapa Nabi Musa, ya Rabbi du Gusti, fa kaifa moko hale kados punapa li kangge kula bihi kelawan abdun wau. Qala dawuh sapa Gusti Allah, ta'khudhu ngalap sapa sira kamu bawa ma'aka ing dalam sertane sira hutan ing iwak fataj'alu nuli naruh sapa sira ing hut
fi maktalin ing dalam wadah cangkingan ketel, fa haitsu ma faqatta moko ing dalam endi bae kelangan sapa sira, dimanapun kamu kehilangan alhuta ing iwak mau, fahuwa maka iku utawi abdun sama iku ing dalam kono panggonan. Ketika kamu kehilangan ikan yang kamu bawa di dalam ketel kamu, maka disitulah kamu akan menjumpai dia. Fa akhadha nuli ngalap sapa Nabi Musa hutan ing suwiji iwak, seekor ikan. Fa ja'ala nuli naruh sapa Nabi Musa hu ing hut fi maktalin ing dalam wadah cangkingan. Sumantolakon nuli bertolak, bertolak. Jadi ada mirip-mirip bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ada mirip-mirip juga. Ayo bertolak itu ya intolak, bahasa Arabnya intolako, bertolak, berangkat. Wantolako lan ikut bertolak ma'ahu ing dalam sertane Nabi Musa, fatahu sapa punakawane Nabi Musa Yusha ibn Nunin, rupane Nabi Yusha bin Nun, hatta ataya sehingga nekani sapa wong loro as-sakhrata ing watu gede. Wa wada'alan menaruh sapa wong loro, menyelehkan merebahkan sapa wong loro ru'usahuma ing pira-pira sirahe wong loro mau, fanama nuli sare sapa wong loro mau. Keduanya beristirahat tidur di atas batu besar. Wa taraba lan goncang alhutu apa iwak fil maktali ing dalam ketel. Fa kharaja nuli metu apa hut min saking ketel mau. Fasaqata nuli tiba apa hut fil bahri ing dalam laut. Fattakhadha nuli ngalap apa hut sabilahu ing dalane hut fil bahri ing dalam laut saraban ing dalan. Wa amsaka lan nahan Allahu subhanahu Allah anil huti saking iwak jariyatal ma'i ing aliran banyu. Fasara nuli dadi apa ikilah jariyatul ma alaihi ing atase hut mithla taqi iku kaya sepadane jendela. Falamastaiqadha nuli ing dalam sumangsane tangi sapa Nabi Musa. Nasia moko kelalen sahibuhu sapa bature Nabi Musa ayyukhbira ing yen to awe kabar sapa sahibuhu ing Nabi Musa bil huti kelawan ilange iwak. Fantolaqa nuli bertolak sapa wong loro baqiyata yaumihima ing dalam sisa dinane wong loro mau, walailatihima lan bengine wong loro. Hatta idza kana sehingga ing dalam nalika ono sapa wong loro minal ghadati iku ing dalam sekiki ing dalam besoknya qala moko dawuh Musa sapa Nabi Musa li fatahu maring punakawane Nabi Musa, atina ghadaana ati mreneaken sira na ing kita ghadaana ing makanan sarapan kita, ila qoulihi maring dawuh Allah taala wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad, wa kana lan ono apa sabil lil huti kaduwe iwak iku saraban. Wa li Musa lan iku kaduwe Nabi Musa wa fatahu iku ajaban dadi hal kang ajaib. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Qala matur lahu maring kawula mau abdon saleh mau yakni Nabi Khidir menurut para mufassir. Qala matur lahu maring Nabi Khidir Musa sapa Nabi Musa. Nabi Musa menghaturkan kepada Nabi Khidir, hal attabi'u ana toh angsal nderek sinten kula ka ing panjenengan ala antu alima ing atase yen toh muruki sinten panjenengan ni ing kula mimma ing setengah saking ilmu ulimta kang diparingi ilmu sinten tuan rusdan ing keleresan. Bolehkah aku menyertai engkau, mengikuti engkau atas dasar engkau mengajari saya sebagian dari ilmu yang diberikan kepada anda. Sawaban tegese kebenaran. Ursyadu kang dibimbing sapa kula bihi kelawan sawab. Wa fi qiraatin bi dhamir ra'i. Rusda bukan rasada. Mimma ulimta di sini qiraahnya rasada.
Kalau qiraah yang biasa kita pakai, qiraahnya Imam Hafs itu rusda bukan rasyada. Wa sukuni shin wa sa'alalan jaluk sapa Nabi Musa ing Nabi Khidir dzalika ing mengkono-mengkono ingin diajari li anna ziyadata karena setuhune pertambahan fil ilmi ing dalam ilmu mutlubatun iku diminta. Jadi ini sekali lagi korelasi cerita dari kisah Nabi Musa Nabi Khidir ini berawal dari kata-kata dari ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini karena ada sebagian entah itu orang musyrik, entah itu orang ahlul kitab itu yang mereka mengolok-olok, aduh sayang sekali kamu Mat punya santri kok santrinya kayak begitu, penampilannya sudah benar-benar udik. Kalau santri kamu itu agak modern sedikit sih, saya mau bergabung dengan kamu Mad Muhammad, ingin mendengarkan kamu. Tapi sayangnya kamu sendiri santrinya model kayak begitu sih, ya jatuhlah nanti reputasi kami. Jadi maaf ini ya, sorry to say, maaf untuk saya katakan, maaf ini saya tidak mau bergabung dengan kamu Mad Muhammad. Ya kamu santrinya gitu sih modelnya. Santrinya kamu model kayak Abu Hurairah, kayak Bilal bin Rabah. Itu kan aduh, kayak siapa lagi itu? Nah ini maka ada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalian itu tidak lebih alim daripada Nabi Musa. Kalian itu tidak lebih alim daripada Nabi Musa. Santri-santriku ini tidak lebih ngemprul daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa yang segitu alimnya saja masih menghargai Nabi Khidir, orang yang sangat ngemprul, orang yang tidak modern, orang yang tidak populer, orang yang tidak terkenal, itu masih dihargai. Malah Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir dengan bahasa yang begitu halus, dengan pernyataan yang sebegitu halus. Jadi ini Nabi Musa mengajarkan kita semua adabnya kita mau berguru. Bolehkah saya mengikuti engkau? Bolehkah saya mengikuti engkau? Artinya Anda merasa repot tidak kalau saya ikuti. Kalau merasa repot ya sudah, saya tidak ingin memaksa. Kata-katanya itu pakai hal at-tabi'u, bukan langsung at-tabi'uka, saya ingin mengikuti Anda supaya Anda mengajari saya, bukan begitu redaksi ayatnya. Pernyataan yang disampaikan Nabi Musa, bolehkah saya mengikuti engkau atas dasar engkau mengajari saya. Jadi minta izin ikut kepada Nabi Khidir, minta izin, segitunya tuh penghargaan seorang Nabi Musa kepada ilmu, penghargaan seorang Nabi Musa kepada ilmu. Meskipun Nabi Musa sendiri sudah menjadi seorang Rasul ulul azmi, kalau zaman sekarang mungkin dia sudah menjadi ulama besar. Nabi Musa itu sudah menjadi ulama besar. Tapi demi menghargai ilmu sampai dia berkata begitu halus kepada calon gurunya, calon guru yang tidak terkenal, calon guru yang tidak populer, calon guru yang ya entahlah penampilannya tidak mencerminkan sosok seorang ulama ya. Ya Nabi Khidir itu kan penampilannya nggak jelas. Kalau dalam riwayat Sahih Bukharinya itu kan ada gambaran Nabi Khidir itu keridongan sarung. Masa iya keridongan sarung kayak orang mancing kan? Keridongan sarung di pinggir pantai itu kan gambarannya kayak gambaran orang tukang mancing kan? Kayak kita lagi mancing ikan, bukan gambaran seorang ulama besar. Tuh. Bukan gambaran seorang ulama besar. Loh, tapi disitulah hikmah, disitulah ilmu. Nabi Musa demi menghargai ilmu meskipun penampilannya keridongan sarung,
Meskipun penampilannya keridongan sarung, itu dijujuk, dicari oleh Nabi Musa. Ketika berjumpa, ucapan katanya, penghaturannya begitu halus, begitu lembut. Tidak ada kesan memaksa. Tidak ada kesan memaksa ingin ikut ngaji, ingin belajar. Tidak. Ini sih kalau Anda tidak berkeberatan, bolehkah saya mengikuti Anda agar engkau mengajari saya mimma sebagian kecil dari ilmu. Saya tidak ingin menyaingi Anda, Tuan Guru. Tuh. Saya tidak ingin menyaingi Anda. Anda tetap lebih alim dari saya, Anda tetap guru saya. Anda adalah orang yang istimewa. Barangkali kalau target saya ingin menyamai ilmu Anda, bisa-bisa derajat Anda jatuh di mata saya. Tapi saya tidak ingin menyaingi Anda. Ini, jadi mimma ulim tarusda, sedikit saja ilmu yang diberikan kepada engkau, mohon limpahkan kepada saya. Bahasa yang sangat halus Nabi Musa ini. Qala jawab sapa Nabi Khidir, innaka setuhune sira Musa lantas tatia. Innaka setuhune panjenengan. Ini bahasa halus juga, jawaban Nabi Khidir ini bahasa halus ya, bukan bahasa kasar ini. Lantas tatia iku ora bakal sanggup sapa tuan mai ing dalam sertane kula sabran ing kesabaran. Kadose panjenengan mboten badhe sabar, mboten saged sabar kalih kula niku. Jadi sebaiknya Anda tidak usah, sudahlah, Anda itu kan diperlukan, masyarakat Anda kan banyak, santri Anda banyak, tidak usahlah kita begini tuh. Wa kaifalan halika dos punapa tasbiru sabar sinten tuan? Bagaimana Anda itu bisa bersabar alama ing atase ilmu lam tuhid kang boten ngliputi sapa tuan bihi kelawan ilmu khubran ing pengalaman. Fil hadits sabiqi iku ing dalam hadis kang wis dingin akibah hadhil ayati ing dalam suwise ikilah ayat ya Musa utawi riwayat ya Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, ini setuhune ingsun sungguh saya ala ilmin iku netepi ing atase ilmu minallahi saking Allah allama kang wis muruki sapa Allah ni ing ingsun hi ing ilmu la ta'lamu kang orang ngerti sapa tuan hu ing ilmu. Saya memiliki pengetahuan yang Allah berikan yang tidak Anda ketahui. Wa anta hale utawi tuan ala ilmin iku ing atase ilmu minallahi saking Gusti Allah allama kang sampun muruki ka ing tuan hu ing ilmu Allahu sapa Allah la a'lamu kang boten mangertos sinten kula hu ing ilmu. Wa qaluhu khubran masdarun iku masdar bimakna lam tuhid lam tukhbir lam takhbur ora pintar sapa sira haqiqatahu ing haqiqate ilmu. Qala jawab sapa Nabi Musa satajidu bakal nemu sapa tuan ni ing kula insya'a lamun ngersakaken Allahu sapa Allah panjenengan nemoni kula niku sabiran ing tiyang ingkang sabar. Artinya saya sudah siap lahir batin ingin belajar kepada panjenengan. Sabiran itu merupakan isim sifat ya, isim fa'il. Berarti menunjukkan Nabi Musa ini mengesankan bahwa kesabaran itu merupakan sifat yang lekat pada dia, sifat yang tidak lepas dari dirinya. Seperti warna papan tulis warnanya hitam, ya jadi warna hitam itu tetap lekat pada diri papan tulis, tidak bisa lepas. Ini beda, misalkan redaksinya saas biru insya Allah saya akan bersabar, berarti saat ini belum sabar. Kalau redaksinya asbiru atau saas biru itu bisa jadi ada kesan bahwa saat ini belum sabar,
tapi nanti akan muncul kesabaran. Tapi dengan redaksi kata-kata satajiduni insyaallahu sabiran, Nabi Musa memberikan kesan bahwa kesabaran itu sudah ada pada dirinya semenjak yang lalu-lalu sampai yang masa yang datang pun akan tetap sabar. Wala aksilan boten melawan sapa kula wa ghaira asin lan boten melanggar lan ora wong kang melanggar laka maring tuan, ora melanggar amron ing perintah. Tak muru kang perintah sapa tuan ni ing kula bihi kelawan amar. Wa qayyada lan mengqayyidi sapa Nabi Musa bil masyiati kelawan kehendake Allah. Li annahu karna setuhune Nabi Musa lam yakun iku ora ana sapa Nabi Musa ala thiqatin iku ing atase percaya diri min nafsihi saking awake Nabi Musa, ora percaya diri fima ing dalem janji iltazama kang nyanggupi sapa Nabi Musa. Wa hadhihi utawi ikilah masyiah insyaallah adatul anbiya'i iku tradisinya para nabi wal auliya'i lan para wali. An la yathiqu yakni ora percaya diri sapa mereka ila anfusihim maring awak dheweke mereka tarfata ainin kelawan atau ing dalam sekedip mata. Qala dawuh sapa Nabi Khidir, kalau kamu memang sudah siap menjadi murid saya, kalau Anda sudah siap menjadi murid saya, fa ini tabakta, moko lamun anut sapa tuwani ing kula, falah tasal moko aja takon-takon sapa tuwani ing kula. Wa fi qiraatin bi fathil lam wa tasdidin nuni, fala tasalanni, ada riwayat begitu. Aja takon-takon ansain saking suwiji-wiji tungkiru kang ingkar sapa tuan, kang ngrasa aneh sapa tuan hu ing syai minni saking kula, merasa aneh fi ilmika ing dalem ilmu tuan, wasbir lan sabar tuan, hatta uhditha sehingga cerita sapa kula laka maring tuan minhu saking syai zikran ing penjelasan, azkuru kang nerangaken sapa kula hu ing zikran laka maring tuan bi illatihi kelawan alasane syai. Faqabila nuli menerima Musa sapa Nabi Musa syartahu ing syarate Nabi Khidir. Jadi orang mau belajar ngaji boleh aja pakai catatan-catatan, pakai syarat-syarat, silahkan aja. Nabi Musa juga Nabi Khidir juga memberikan syarat-syarat kepada calon muridnya ini. Riayatan karena perhatian li adabil muta'allimi maring adabe wong kang belajar ma'al alimi ing dalam sertane wong alim. Sudah. Akhirnya diterimalah Nabi Musa, diterima menjadi murid Nabi Khidir. Nah, ini pertemuan berada pada pertemuan dua samudra, dua lautan. Ini merupakan simbol lautan syariat berjumpa dengan lautan hakikat. Fantolakon nuli bertolak sapa wong loro, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yamsyani halim laku sapa wong loro ala sahilil bahri ing atase pinggir lautan. Hatta idza rakiba sehingga ing dalam nalika numpak sapa wong loro, numpak fis safinati ing dalam kapal perahu allati marrat kang lewat apa safinah bihima kelawan ikilah wong loro Nabi Khidir Nabi Musa, kharaqa maka jebol sapa Nabi Musa jebol memecah ha ing safinah al khadiru satu Nabi Khidir bi ani ketala kelawan yen to nyabut sapa Nabi Khidir lauhan ing suwiji papan au lauhaini atau papan loro min hasaking safinah min jihatil bahri saking arah laut, dipecah bifaksin kelawan kampak. Lama balaghot ing dalam sumangsen itu maka apa safina al-lujaja ing piro-piro tengah ya, ing piro-piro tengah laut. Jadi ada suatu kejadian aneh, dikasih tumpangan gratis oleh para nelayan. Bukannya malah berterima kasih, malah Nabi Khidir ini merusak kapal para nelayan itu. Qala
Matur lahu maring Nabi Khidir sapa Musa Nabi Musa, akhraqta ana ta bedah sapa tuan ha ing safinah lituhriqa supaya ngeremaken sapa tuan ahlaha ing penumpange safinah. Ini punapa niki guru? Panjenengan malah ngrusak kapal. Niki kan jenengan ngersakaken kerem berarti. Wa fi qira'atin bi fathit tahtaniyati. Liyuhraqa. Akhraqtaha liyuhraqa ahluha. Ada riwayat qiraah begitu. Bi fathit tahtaniyat. Liyahriqa fathahnya ya kang ningsor lo warai lan ra warafu ahliha lan rafa'i lafad ahluha li yahriqa ahluha. Laqad jita yaktine teman-teman teko sapa tuan syai'an ing suwiji-wiji imron kang gedean. Ini suatu hal yang benar-benar sangat aneh panjenengan niki. Bukannya berterima kasih malah merusak kapal. Aziman tegese gedean mungkaron kang mungkar. Ruya diriwayatkan apa annal ma'a setuhune banyu lam yadkhul iku ora mlebu, ora manjing apa banyu ha ing kapal. Qala dawu sapa Nabi Khidir alam aqul ana toh orang ngucap sapa ingsun innaka setuhune tuan Nabi Musa. Lantas tatia iku ora bakal mampu sapa tuan ma'i ing dalam sertane kula sabran ing kesabaran. Kan sudah saya katakan. Kan benar kan? Bahwa Anda itu memang tidak kuat menjadi murid saya. Tuh, Anda itu tidak kuat. Ini Nabi Musa, Nabi Khidir itu bukan orang yang ngeragas pengen punya murid ya. Boro-boro mau bikin spanduk menerima santri baru. Nabi Khidir ini boro-boro pasang spanduk, boro-boro menyebarkan selebaran. Ini ada calon santri satu-satunya. Itu aja ditolak oleh Nabi Khidir. Calon santri satu-satunya. Bukan malah tidak kedereng-dereng bahasanya kita. Tidak kedereng-dereng pengen punya murid. Tidak kedereng-dereng pengen punya murid. Namanya Nabi Khidir. Sosok Nabi Khidir ini orangnya khumul, tertutup. Tidak banyak orang yang tahu, sangat misterius. Satu-satunya calon murid pun ditolaknya pula. Sudah saya katakan kan bahwa Anda itu tidak mungkin mampu bersabar kalau dengan saya. Mending jangan kepada saya, sudahlah ke sana saja. Qala jawab sapa Nabi Musa la tu akhir sampun ngukum sinten tuane ing kula. Jangan engkau menghukum saya bima kelawan perkara nasi tukang supe sinten kula atas apa yang saya lupa. Ghafaltu tegese lengah sapa kula ani taslimi saking pasrah laka maring tuan wa tarkil ingkari lan ninggalaken ingkar alaika ing atase tuan. Wala turhiq lan sampun neken sinten tuan ni ing kula. Jangan engkau membebani, jangan Anda menekan, tukallif tegese menekan sapa tuan ni ing kula min amri saking urusan kula usron ing angel. Masyaqqatan tegese angel fi suhbati ing dalem berguruwe kula, ngajiye kula iyaka ing iya tuan. Ai amil tegese perlakukanlah tuan ni ing kula fiha ing dalem suhbah bil afwi kelawan di ngapura wal yusri lan gampangan. Fantolako nuli bertolak sapa wong loro Nabi Khidir lan Nabi Musa. Ba'da khurujihima ing dalam suwise metune wong loro minas safinati saking kapal. Yamsyani halim laku sapa wong loro. Hatta idza laqiya sehingga ing dalam nalika ketemu sapa wong loro Nabi Khidir lan Nabi Musa ketemu hulaman ing suwiji bocah. Lam yabluh kang ora temeka sapa hulam al-hinsa ing umur baligh. Yal abu kang dolanan sepuh hulam lagi dolan ma'asibyani ing dalam sertane bocah-bocah. Ahsanuhum utawi bocah iku paling gantenge sibyan apane wajahe
Jadi ketika sudah keluar dari kapal, jalan-jalan di pinggir pantai, ada anak-anak kecil lagi pada main-main. Di antara anak kecil itu ada yang paling ganteng, ada yang paling bagus rupanya. Anak kecil yang manis itu malah fakotala. Nuli mateni sepun Nabi Khidir hu ing bocah mau, Masya Allah. Ya ini kan membunuh si bocah tadi. Ini Nabi Khidir mateni hu ing gulam al khadiru sepun Nabi Khidir bi andabaha kelawan yen to nyembelih sepun Nabi Khidir hu ing bocah, disembelih bisikini kelawan lading, disembelih hidup-hidup kayak nyembelih kambing aja gitu. Masya Allah, ini pendidikannya benar-benar pendidikan apa ini ya? Kurikulum apa ini? Kalau hidup di zaman sekarang bisa langsung kena vonis sesat, ini sudah langsung kena vonis sesat sudah. Masya Allah. Kena vonis sesat, masa iya anak kecil lagi enak-enak main malah dibunuh kan? Kalau zaman sekarang bisa-bisa MUI turun tangan, ulama-ulama Basul Masail, wah sudah rame nantinya. Itu bisa-bisa langsung divonis sesat Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir hidupnya lebih suka menyendiri daripada bergaul dengan banyak orang. Dikit-dikit suka main vonis sih orang itu. Dikit-dikit suka main vonis. Jadi nanti tambah kacau kalau Nabi Khidir hidup di tengah-tengah masyarakat. Masih mending memencilkan diri aja. Ini Nabi Khidir menyembelih bocah dengan pisau mutajian hale wong kang mlumah turun miring. Ada riwayat lain awi ketala'a atau motel sepo Nabi Khidir dipotel ini ditarik sampai putus. Ini sih kepalanya bocah tadi. Raksahu ing sirahe bocah dipotel biadihi kelawan astone Nabi Khidir. Audoroba atau riwayat lain audoroba atau mukul sepun Nabi Khidir raksahu ing sirahe bocah. Kepala anak itu dipukul oleh Nabi Khidir bil jidari kelawan tembok, dibenturkan ke tembok sampai mati. Waduh kayak kejam sekali ini. Kiai apaan ini? Kiai kok begini? Kiai apa-apaan? Aqwalun ay fihi aqwalun utawi piro-piro pendapat. Wa atalan neka akan sepo Allahuna ing dalam kene bil fa'i kelawan fa'al atifati kang mengatofkan kang menyambung li anal qatla karena setuhune mateni akibal luqyi akibal laqyi iku ing dalam suwise ketemu. Wa jawabu idza utawi jawabe idza qala iku qala maka dawuh lahu maring Nabi Khidir Musa sepo Nabi Musa aku talta ono tah mejahi sinten tuwa ni. Apa anda tega membunuh nafsan ing jiwa zakiyatan kang suci, tahiratan kang suci, lam tablugh kang durung teko sapa nafsun haddat taklifi ing batase mukallaf. Wa fi qiraatin zakiyatan bitasdidil ya bila alifin kelawan tanpa alif. Bi ghairi nafsin kelawan tanpa kasus pembunuhan. Lima kenapa taktulu mateni supotuan nafsan ing awak. Laqad jita yaktine nglakoni sepotuan syai'an ing suwiji-wiji nukron kang mungkar. Ini Masya Allah, ini kan haram Kiai. Masa iya sih Anda tega? Masa sih Anda tega membunuh anak kecil? Bisukunil kafi wa dhamiha ay mungkaran tegese perkara kang mungkar. Qala jawab sepo Nabi Khidir, aduh kan sudah saya katakan, alam akul ana toh orang ngomong sepo ingsun laka maring tuan, innaka setuhune tuan Musa, sungguh Anda tuan Musa itu kan lantas tatia. Sudah saya katakan, Anda itu ora bakal mampu sepo tuan ma'iyya ing dalam sertane kula sabran ing kesabaran.
Sudah segini aja ngajinya. Sampai segini aja perjumpaan kita, jangan diteruskan ya. Sudah, Anda itu enggak kuat. Zada nambahi sapa ikilah Nabi Khidir laka ing kata-kata laka alama ing atase lafad qablahu kang ing dalam sedurunge laka li adamil udhri krana ora anae alasan huna ing dalam kene. Wali hadza karena ara ikilah keterangan qala maka dawuh sapa Nabi Musa, insa'altu lamun tanglet sinten kula ka ing tuan an syai'in saking suwiji-wiji ba'daha ing dalam suwise iki ambalan ba'da hadhil marrah fala tusahib maka aja baturi sapa tuane ing kula. Anu pangapunten Kiai, pangapunten kata Nabi Musa, maaf ini sudah kedua kali saya kok malah bertanya lagi. Saya melanggar syarat. Ya sudah. Kalau ini sekali lagi saya berbuat begini, sudahlah. Berarti saya memang harus pisah ya. Kata Nabi Musa. Jadi ini begitu sabarnya Nabi Musa, begitu sabarnya Nabi Khidir dan begitu sabarnya Nabi Musa. Ini dua orang Nabi yang sangat sabar. Artinya kita suruh menteladani dua orang ini nih. Menteladani sikap Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir adabnya bagus, Nabi Musa adabnya bagus. Nabi Khidir mempersilahkan Nabi Musa supaya jangan belajar ke saya. Artinya bukan orang ambisius. Nabi Khidir mengajarkan kita jangan menjadi orang ambisius. Nabi Musa mengajarkan mengenai tidak mudah memvonis manusia. Tidak mudah memvonis orang lain. Coba kalau golongan kita itu kan perbedaan sedikit aja udah langsung kafir-kafir kan. Nabi Musa apa menuduh Nabi Khidir kafir, sesat? Yang tidak. Hanya menginterupsi, kemudian baik-baik saya tidak lagi-lagi. Jadi Nabi Musa meskipun melihat sesuatu yang menurut kacamata syariat betul-betul salah, tapi Nabi Musa tidak langsung main ketok palu vonis, tidak begitu. Kalau zaman sekarang kan orang sangat mudah ya. Sangat mudah, ini musyrik, ini bid'ah, ini kafir. Sangat mudah sekali main-main vonis. Padahal mereka tidak lebih alim dari Nabi Musa. Nabi Musa itu gudangnya ilmu syariat ya Nabi Musa. Gudangnya ilmu syariat itu ya Nabi Musa pada masa itu. Gudangnya ilmu syariat. Ya orang-orang sekarang tidak mungkin menyamai syariat, keilmuan syariatnya Nabi Musa tidak mungkin orang sekarang. Tapi meskipun Nabi Musa itu gudang atau dikatakan samudera ilmu syariat, Nabi Musa tidak mudah memvonis orang lain kafir. Nabi Musa tidak mudah memvonis orang lain kafir. Meskipun dalam pandangan kacamata syariat sepertinya sudah sangat gamblang. Ini sesat. Masa iya ada seorang guru modelnya begitu membunuh bocah? Apa bukan sesat namanya? Tapi Nabi Musa tidak langsung main vonis sesat. Tidak gampang memberikan vonis ini, tidak gampang. Malah terus diikuti oleh Nabi Musa. Kalau kita kan dikit-dikit aja, ada kiai suka gambus langsung. Berarti kiainya kiai sesat, kiai bid'ah. Udah langsung begitu mainnya kan. Tidak cocok. Udah langsung begitu aja, langsung main vonis. Nabi Musa tidak suka main vonis. Ini Nabi Khidir sampai membunuh orang ya. Itu tidak langsung disesat-sesatkan. Masya Allah ya, ingkar tapi tidak langsung, tidak memvonis itu tuh, tidak memvonis.
ai la tatruk tegese aja ninggalaken sinten tuwani ing kula attabiu hale ngintil sapa kula ka ing tuan. Biarkanlah saya mengikuti Anda saja. Qad balagta teman-teman teko sapa tuan miladuni saking sandinge kula bitasdidi qad balagta miladuni udhra. Bitasdidi wa takhfif kelawan tasdid lan takhfif min qibali saking arahe kula udhran ing alasan fi mufaraqatika ing dalam pisah tuan li maring kula. Fantalaqa nuli bertolak sapa wong loro Nabi Khidir lan Nabi Musa hatta idza ataya sehingga ing dalam nalika teka sapa wong loro ahla qaryatin ing penduduk kota. Qaryah itu identik dengan qira. Qira itu jamuan. Qaryah qira itu identik ya. Qira itu jamuan. Jamuan kepada siapa? Kepada tamu. Maka yang namanya qaryah itu suatu wilayah yang memungkinkan untuk menjamu, memberikan jamuan, artinya lengkap fasilitasnya. Jadi kota itu adalah suatu tempat yang di situ prigel, tepat untuk memberikan jamuan. Di situ ada fasilitasnya terpenuhi secara lengkap. Itu namanya qaryah. Kalau dalam ilmu fikih harus ada pasar, harus ada kepolisian, harus ada pengadilan. Ini qaryah. Jadi di situ lini-lini yang dibutuhkan masyarakat terpenuhi. Keduanya Nabi Khidir, Nabi Musa menjumpai sekelompok penduduk kota. Istat ama njaluk mangan sapa wong loro Nabi Musa Nabi Khidir nyaluk mangan ahlaha ing penduduke qaryah. Tidak mengedarkan sumbangan, tidak mengedarkan proposal, tidak. Sekedar minta makan. Kalau minta proposal itu kan barangkali itu sebenarnya masih ada. Kalau orang minta duit itu belum begitu butuh. Tapi kalau orang sudah minta makan, hanya makan, berarti dia sudah saking tidak punya apa-apa. Saya tidak butuh duit, saya tidak ingin proposal, sekedar makan karena ini sudah begitu lapar, perjalanan lama sekali. Tidak minta uang. Kalau minta uang itu kan berarti ada kesan, oh kalau makanan sih masih punya. Ada kesan orang kalau sudah minta uang bisa jadi ada kemungkinan memperkaya diri. Kalau orang minta uang, ada kemungkinan dia memperkaya diri. Tapi kalau sudah mintanya sekedar makan, itu memang dia keadaannya benar-benar terpuruk. Yang dibutuhkan bukan uang, yang dibutuhkan bukan sumbangan materi uang, yang dibutuhkan sekedar makan. Berarti kondisi Nabi Musa Nabi Khidir ini benar-benar lagi keadaan sangat terpuruk sekali, kelaparan. Keduanya tidak butuh duit. Tidak butuh duit. Jadi boleh minta-minta itu kalau memang sudah keadaan terpuruk sekali. Boleh minta. Kalau keadaan sudah terpuruk, tolaba tegese nyowon meminta sepun Nabi Musa Nabi Khidir minhum saking penduduk kota minta atau ama ing makanan bidiyafatin kelawan jamuan ala kadarnya orang bertamu kan. Orang bertamu itu kan paling dikasih hidangan ala kadarnya. Tidak mungkin orang bertamu tiba-tiba dikasihnya yang apalagi tamu yang tak dikenal. Sekedar minta makan aja fa'abau nuli menolak sopo penduduk kota. Ahlal qaryah tadi menolak ayudayyifu ing yen toh menjamu sopo ahlul qaryah menjamu huma ing Nabi Khidir lan Nabi Musa. Tidak ada yang memberi suguhan sekedar air putih pun tidak ada. Aduh, ini nestapa sekali kedua orang ini kan. Akhirnya fawajada entah di bagian pojok mana tiba-tiba fawajada nuli nemu sapa Nabi Khidir Nabi Musa
menemukan fiha ing dalam kota mau, menemukan jidaran ing suwiji tembok, irtifa'uhu kang utawi dhuwure jidar mi'atu dhira'in iku 100 dhira'. Wah, 100 dhira', kalau satu dhira' itu 50 cm, berarti 50 meter ya tinggi. Waduh, ya gedong istana mungkin zaman dulunya istana ya. Yuridu kang ngarepaken opo jidar, ngarepaken ayang qadha ing yen toh rubuh opo jidar. Ada suatu tembok yang hampir rubuh. Tuh. Di sini pakai kata-katanya yuridu. Kalau menurut sebagian pakar bahasa, mestinya kan ya kerubu ya. Karena tembok itu kan bukan makhluk yang berakal. Tembok itu kan benda mati. Mana ada benda mati punya irodah, punya keinginan? Mana ada? Tak mungkin ada kan? Benda mati memiliki irodah. Yuridu itu kan irodah. Irodah itu keinginan. Keinginan itu hanya ada pada makhluk hidup. Hanya ada pada makhluk hidup. Sedangkan tembok benda mati. Mana ada? Mestinya kan redaksinya yakrubu. Yang hampir-hampir mendekati untuk roboh. Mestinya redaksinya yakrubu. Tapi di sini Allah dalam Al-Quran membuat redaksinya bukan yakrubu tapi yuridu. Ini menunjukkan bahwa benda mati itu mereka punya kehidupan. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini hidup. Segala apapun di alam semesta ini yang kita sangka sebagai benda mati, hakikatnya mereka hidup. Tentu dengan kehidupan yang berbeda dengan kita. Tentu dengan kehidupan yang berbeda dengan kita. Karena memang wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala apapun tidak ada segala apapun di muka bumi ini kecuali ia bertasbih. Gunung-gunung, batu-batu, lautan, samudra, semuanya bertasbih. Tuh. Jadi ada kehidupan. Ada lagi dalam Al-Quran itu surat apa? Juz ke-25. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makanu munzarin. Orang Bani Israel itu tidak ditangisi. Golongannya Fir'aun yang pada mati di Laut Merah itu tidak ditangisi. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Kematian Fir'aun dan pengikutnya tidak ditangisi langit dan bumi. Berarti kalau ada orang mukmin mati, maka langitnya ikut nangis, buminya ikut nangis. Bumi di mana biasa dipijak untuk dilakukan ibadah, itu dia kangen. Dulunya orang mukmin itu biasa sholat, biasa doa, biasa ngaji di atas punggung aku. Sekarang dia sudah nggak ada. Nangis bumi ini. Langit tempat di mana amal soleh itu naik. Nah, ikut menangis atas kematian seorang mukmin. Jadi di sini yuridu ayyang qadda. Kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa segala apapun benda yang dikiranya benda mati, itu ada kehidupan. Sebenarnya ada kehidupan yang tidak kita pahami. Entah menurut teori kimia fisika bagaimana, kita wallahu a'lam kan. Secara teori mungkin bahasa ilmu kimia fisika mungkin beda. Tapi secara Al-Quran itu ada kehidupan. Entah kehidupan yang bagaimana. Nah itu mungkin kita cari bantuan secara saintifik. Kita cari bantuan secara saintifik. Apa betul secara agama kok tembok itu memiliki iradah untuk roboh? Punya iradah untuk roboh. Itu berarti ada iradah ya. Ayak rubuh tegese parak-parak ayas kuto. Apa yang toh rubuh apa tembok. Lima yalanihi krono condonge. Ndoyong sudah ndoyonge jibar. Fa aqama nuling ngadegaken sepo hu ing jidar al khadir
sapa Nabi Khidir biadihi kelawan tangane Nabi Khidir. Bangunan yang hampir roboh dibetulkan lagi oleh Nabi Khidir. Qala matur lahu maring Nabi Khidir Musa sapa Nabi Musa, lau syi'ta lamun kerso sinten tuan, kalau Anda mau latakhadta, di sini qiraahnya latakhidta itu. Wa fi qiraatin latakhadta, moko yaktine ngalap sapa tuan alaihi ing atase memberesi ini tembok, panjenengan ngalap Anda boleh mengambil ajron ing upah. Kenapa Anda tidak minta upah saja? Kita sudah kerja capek-capek menegakkan ini bangunan, Anda malah ngeloyor begitu saja, meninggalkan ini begitu saja. Ejuklan tegese ongkos, haitsu lam yudayifu, sekirane ora gelem menjamu sapa penduduk na ing kita, ma'ahajatina ing dalam sertane butuhe kita, butuh ila ta'ami maring makanan. Kita sekedar minta makan minum aja sampai tidak boleh. Nah, Anda tagih aja orang model kayak begitu kok. Qala dawuh sapa lahu maring Nabi Musa al-Khadiru sapa Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ya sudah, kita belum jodohnya mungkin ya. Belum jodohnya, sudahlah. Kita mesti berpisah, kita mesti berpisah. Anda tidak tahan menjadi murid saya. Anda belum tahan menjadi murid saya. Jadi syaratnya begitu ya, kekuatan mental, bukan soal uang biaya ini, bukan soal uang syaratnya tuh, tapi kecerdasan emosional. Syarat yang diminta oleh Nabi Khidir kepada calon murid itu adalah kecerdasan emosional yang benar-benar sempurna. Waduh, ya ini syarat yang sangat berat, syarat yang sangat berat. Hadza utawi iki firaqu baini, ai waktu firaqi baini, tegese waktu perpisahan antara ingsun wa baini kalan antara tuan. Ini waktu perpisahan antara saya dan Anda. Fihi iku ing dalam firaqu baini, idhafatu baini, idhafatu baina utawi mengidhafahkan lafadz baina ila ghairi mutaaddidin maring lafad atau isim kang ora wewilangan, sawaha kang membolehkan apa ikilah ghairi mutaaddid ha ing idhofah litakririhi karena mengulang-ulang ikilah baini bil atfi kelawan sambungan bil wawi kelawan wawu. Saunabbiu bakal cerita sapa ingsun ka ing tuan qabla firaqi ing dalam sedurunge perpisahan kula laka maring tuan bitakwili ma kelawan penjelasane perkara lam tastati kang durung mampu kang boten sanggup sapa tuan alaihi ing atase masabron ing kesabaran. Ini waktunya berpisah, tapi sebelum berpisah kita pisah baik-baik. Jangan sampai Anda ganjel perpisahan dengan perasaan dongkol, dengan perasaan penasaran, dengan perasaan yang kurang puas. No, Anda berjumpa dengan baik-baik, kita pun berpisah dengan baik-baik. Jangan sampai awalnya itu baik-baik, perjumpaan baik-baik, pisahnya tukaran. Jangan begitu. Berpisah dengan perasaan yang sama-sama lega. Suami istri kawinnya baik-baik, kenapa cerainya dengan cara tukaran? Ini kan gimana? Ini satu teladan lagi, satu pelajaran lagi. Loh, berjumpa dengan baik-baik, berpisah pun jangan membawa perasaan dongkol. Anda Nabi Musa masih penuh pertanyaan kan akan sikap saya. Nah ini waktunya berpisah, tapi saya ingin melegakan pikiran hati Anda. Amma safinatu anapun utawi soal kapal, iku fakanat moko ono opo safina lima sakina iku kaduwe wong-wong miskin. Kapal itu miliknya orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu bukan orang yang tidak berpunya sama sekali. Orang miskin itu punya barang-barang, tapi tidak bisa mengcover kebutuhan dia. Tidak bisa mengcover kebutuhan dia.
Punya duit, punya penghasilan ada. Misalkan kebutuhan dia minimal, batas minimalnya 50.000. Dia punya duitnya 49.000, miskin sudah. Itu. Padahal cuma selisih 1.000 aja. Ya miskin, itu sudah miskin. Layak dapat zakat orang kayak gitu. Kebutuhan per hari misalkan 50.000. Dia cuma punya duit 49.000, miskin sudah. Tuh. Miskin. Jadi orang miskin itu orang yang memiliki 50% lebih kebutuhan dia, tapi tidak bisa memenuhi kesemuanya. Kebutuhan pokoknya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi kalau 50% ke atas sih masih punya. Jadi punya duitnya, kebutuhan 50.000, punya duitnya 25.000, 26.000 sampai 49.000, itu namanya miskin. Kalau fakir lebih parah lagi. Fakir 50% kebutuhan pokoknya saja tidak terpenuhi. 50% dari 50.000, 25.000. Punya duitnya cuma 20.000, fakir sudah. Itu namanya fakir. Fakir. Jadi orang-orang miskin ini punya kapal ya, punya kapal. Asyratin kang jumlahnya 10. Ya'maluna kang pada kerja sapa masakin fil bahri ing dalam laut, biha kelawan safinah. Muajaratan kelawan akad ijarah sewa menyewa, lah maring safinah. Tolaban krana luruh lil kasbi maring usaha. Fa'aradtu nuli ngarepaken sapa ingsun an aiba ing yen to ngrusak gawe blesak sapa ingsun ha ing safinah. Saya ingin membikin kapal itu jadi jelek. Wa kana lan ana waraahum iku ing dalem burine masakin idza raja'u ing dalem nalikane balik sapa masakin au amamahum utawa ing dalem ngarepane masakin al ana ing dalem saiki, padahal di belakang mereka manikun utawi ana raja kafirun kang kafir yakhudhu kang biasa merampas sapa malik. Jadi lil istimrar, kalau fi'il mudhari itu menunjukkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinu, terus menerus. Kulla safinatin merampas ing setiap kapal solihatin kang layak ghosban kelawan gasab. Nasbuhu utawi nasabi ghosban alal masdari iku ing atase tarkib masdar menjadi jeren. Al mubayyini kang menjelaskan linau il akhdi maring jenis perampasan. Tuh. Jadi saya tidak mau ada kapal anak orang-orang miskin ini dirampas, maka saya bikin jelek. Nah, ini juga suatu pelajaran. Ini juga suatu pelajaran. Artinya ketika kita berada pada suatu komunitas yang rawan akan kejahatan, maka jangan menor-menor. Jangan nampang-nampang, itu akan mengundang kejahatan. Masa iya cuma ke pasar pesalaran aja pakai gemrembyong, gelang, yang jadi copetnya seneng. Ada sasaran empuk nih. Ada ibu-ibu pakainya gelang gemrembyong, kalungnya dipakai semua, perhiasan dipakai semua. Pakai tasnya yang bagus-bagus itu dipakai. Cuma ke pasar pakai begitu kayak orang kondangan. Ya yang jadi copet kan seneng. Ini ada sasaran empuk nih. Jadi silahkan berhias, tapi ada tempatnya. Jadi ada tempatnya. Jangan menunjukkan penampilan-penampilan yang justru mengundang kriminalitas. Ini pelajaran Nabi Khidir tuh. Jadi maksudnya begitu ya, Tuan Musa, Nabi Musa, inilah maksud saya kenapa merusak kapal. Anda kan merasa aneh. Itu awalnya tuh. Wa amal gulamu anapun utawi soal bocah. Kenapa saya bunuh bocah ini? Padahal dia anaknya manis. Anaknya ganteng. Kelihatan pinter, malah saya bunuh. Ini kan kayak tidak berperi kemanusiaan. Fakana moko iku ono abawahu sapa wong tua lorone gulam mukminaini iku wong iman karone. Fakhashina nuli watir sapa kita an yurhiqa ing yen to menekan sapa bocah
huma ing wong tua lorone tuhyanan ing sikap keterlaluan lacut wa kufranan kekafiran. Fa innahu karena setuhne kelakuan kama fi hadis muslimin kaya ing dalam hadis Imam Muslim tubi'a diwateki sapa ikilah bocah kafiran hale dadi wong kafir. Walau asya lamun urip sapa bocah la arhaqa maka yakti menekan sapa bocah huma ing wong tua lorone dalika ing mengkono kufur lima habbatihi ma karena senenge wong tua loro lahu maring bocah yatba'ani ngikuti sapa wong tua loro hi ing anake fi dalika ing dalam mengkono tuhyan tuh fa aradna nuli ngarepaken sapa ingsun ayu bedila ing yen to ganti sapa ingsun sapa Gusti Allah huma ing wong tua loro bitasdid wa takhfif rabbuhuma engganti sapa tuhane wong tua loro khairan ing luwih bagus minhu tinimbang anak mau apane zakatan kesuciane solahan tegese baguse watukan lan ketakwaane wa aqraban lan luwih parak minhu tinimbang bocah apane rahman rahmate bisukunil ha'i wa dhammiha ay rahmatan wa hiya utawi rahman albirru iku berbakti biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone bocah fa abdala nuli ganteni sapa Gusti Allahumma ing wong tuwa loro mau jariyatan ing anak perempuan tazawwajat kang nikah sapa jariyah menikah nabiyan ing seorang nabi fawaladat nuli melahirkan sapa jariyah nabiyan ing nabi sejen fahada nuli memberikan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bihi kelawan ikilah nabi ummatan ing umat. Soal bocah perlu Anda ketahui ini bocah nih kalau dia dibiarkan hidup berbahaya. Jadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Inna min auladikum wa azwajikum aduwwalakum fahdharuhum. Di antara anak-anak kalian, pasangan-pasangan kalian itu ada yang musuh-musuh. Ada yang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain harta dan anak kalian itu adalah fitnah. Tidak lain itu artinya sudah pasti. Sudah pasti kalau sudah ada harta dan anak itu pasti ada timbul fitnah. Modelnya banyak sekali. Orang tua terfitnah oleh anaknya itu banyak sekali. Banyak sekali. Duit ada, anak ada. Yang jadi anaknya kemudian seenaknya sendiri kan. Pergaulan bebas, apa segala-gala begitu kan. Bahkan misalkan ada jenis lain. Kayak dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi itu. Yang namanya orang tua itu terobsesi untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kira-kira pendidikan nomor 1 sekolahnya mesti di Singapura, di luar negeri, SD-nya di Singapura, SMP-nya nanti kita kirim ke Hong Kong, SMA-nya kemana lagi gitu kan. Duit nggak ada, duit sih nggak punya, tapi nafsunya terlalu tinggi orang tua ini. Ini fitnah. Fitnah. Tidak ala kadarnya, tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi akhirnya karena obsesinya terlalu tinggi, sedangkan tenaga finansialnya tidak ada, akhirnya korupsi-korupsilah. Korupsi-korupsilah, nyopet-nyopetlah, nipu-nipulah, kelep-keleplah, curang-curanglah. Ini kan akibat orang tua ingin memberikan terbaik buat anaknya. Itulah pengertian bahwa anak itu adalah fitnah. Jadi ini anak ini bisa membawa fitnah kepada orang atas orang tuanya. Karena itulah saya khawatir. Allah memerintahkan saya, menginstruksikan saya untuk membunuh ini anak. Karena kalau dia dibiarkan hidup, nanti dia bawa fitnah. Orang tuanya yang tadinya baik-baik bisa jadi menjadi koruptor. Bisa jadi menyengsarakan orang banyak. Maka saya menginginkan Allah mengganti dia anak yang lebih baik daripada ini bocah.
Maka dibunuhlah ini anak. Itu Nabi Khidir yang tahu akan sirrul qadar ya. Ini orang yang tahu tentang sirrul qadar, dokumen negara. Dokumen negara. Jadi negara aja ada dokumennya. Takdir itu adalah dokumen, tidak bisa diungkap-ungkapkan, tidak diobral-obral kepada orang. Bagaikan dokumen negara. Dokumen negara itu kan hanya orang tertentu saja yang tahu. Dokumen negara itu tidak semua marga negara tahu isi dokumen negara. Begitupun sirrul qadar. Tidak semua orang itu tahu sirrul qadar. Ada dokumen-dokumen yang hanya Allah saja yang tahu. Nabi-nabi nggak ada yang tahu. Ada dokumen yang Allah perkenankan kepada sebagian nabinya supaya tahu, tapi tidak diketahui oleh para wali. Ada yang Allah membuka isi dokumen takdir sirrul qadar kepada para wali, tapi tidak dipahami oleh ulama. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat. Manusia, rakyat Indonesia mengenai seluk-beluk negara Indonesia saja kan bertingkat-tingkat. Yang paling tahu tentang keadaan negara itu kan presiden. Ya kan? Yang paling tahu urusan negara itu kan presiden. Urusan pertahanan, dia tahu dokumen-dokumennya, data-datanya, dia tahu semua. Bebas untuk buka. Kita rakyat apa bisa membuka dokumen tentang Kementerian Pertahanan? Kan nggak bisa. Dokumen Kementerian Pendidikan boleh dibuka-buka oleh presiden. Itu yang paling tahu keadaan ya presiden. Di bawahnya presiden ada menteri-menteri, ya kan? Di bawah menteri-menteri ada ajudan-ajudannya, ada dirjen-dirjennya, ada dirjennya. Begitulah dalam dunia spiritual pun begitu. Maka dari kisah-kisah Nabi Musa ini kita diajarkan seringkali dalam hidup ini kita menjumpai hal-hal yang mencengangkan, tidak puas, tidak cocok, tidak pas menurut keinginan, tidak pas menurut ilmu yang kita miliki. Tapi jangan sampai kita suudzon kepada Gusti Allah. Dalam kehidupan ini tidak semua kejadian perjalanan hidup yang kita alami ini sesuai menurut keinginan kita. Aduh, saya tuh keinginannya jadi anaknya Sultan Brunei aja, kok kenapa lahirnya di sini? Aduh, itu kan kayaknya saya tuh inginnya kalau jadi anak tuh anaknya Sultan Brunei, kenapa nggak terpenuhi ya? Ya nggak apa-apa itu kan. Barangkali itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Kenapa orang tua saya sudah mati, saya padahal masih kecil? Nah itulah yang terbaik. Jangan sampai suudzon kepada Gusti Allah. Itu yang terbaik. Nabi Musa ini kan setengahnya protes. Bagaimana mungkin seorang bocah tidak berdosa kok Anda bunuh? Ya itu kan karena Nabi Musa belum membuka dokumen negara, belum membuka dokumen sirrul qadar. Tapi Nabi Khidir yang sudah dikasih tahu ya udah. Tidak ada yang diprotes. Jadi jelas semuanya kok. Jelas semuanya. Wallahu a'lam bishawab.